Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita telah ada di tanggal 28 Mei tahun 2020 dan renungan kita untuk hari ini dengan judul Kita Harus Suci Sebagaimana Kristus Adalah Suci. Kita harus suci sebagaimana Kristus adalah suci. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk hari yang baru dan terima kasih untuk kesempatan belajar firman. Biarlah hari ini melalui firman-Mu kami boleh dekat dengan Tuhan dan siap menerima berkat-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan kita untuk hari ini sekali lagi dengan judul Kita Harus Suci Sebagaimana Kristus Adalah Suci. 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dengan kuasa kita yang terbatas, kita harus menjadi suci dalam lingkungan kita sebagaimana Allah suci dalam lingkungannya. Allah mengharapkan agar kita membangun tabiat sesuai dengan pola yang telah dihadapkan kepada kita. Kita harus menyusun bata demi bata sambil menambahkan anugerah kepada anugerah dan mencari titik-titik kelemahan kita serta memperbaikinya sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Kalau sebuah retakan terlihat pada dinding rumah, kita tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan bangunan itu. Di dalam pembangunan tabiat kita, retakan-retakan sering terlihat. Kecuali kerusakan-kerusakan ini diperbaiki, maka rumah itu akan roboh bila mana topan godaan menerpanya. Allah memberikan kepada kita kekuatan, kuasa untuk berpikir, waktu supaya kita bisa membangun tabiat yang di atasnya Ia dapat membubuhkan cap persetujuannya. Ia menghendaki agar setiap anaknya membangun suatu tabiat yang agung dengan perbuatan-perbuatan yang suci dan luhur, agar pada akhirnya ia bisa menghadapkan sebuah bangunan yang simetris, sebuah bait suci yang indah dihormati oleh manusia dan Allah. Di dalam membangun tabiat kita harus membangunnya di atas Yesus. Ia adalah dasar, landasan yang kuat, sebuah landasan yang tidak akan pernah dapat dihancurkan. Topan godaan dan pencobaan tidak dapat menggoyang bangunan yang dialaskan di atas batu karang yang kekal itu. Ia yang ingin bertumbuh menjadi sebuah bangunan yang indah bagi Tuhan harus memperkembangkan setiap kuasa yang ada di dalam dirinya. Hanyalah dengan penggunaan yang baik akan segala bakat tabiat itu dapat diperkembang dengan serasi. Dengan cara demikian, sebagai bahan-bahan untuk landasan itu, kita menggunakan hal-hal yang digambarkan dalam firman itu sebagai emas, perak, batu-batu berharga, yaitu bahan-bahan yang akan tahan terhadap ujian api Allah yang menyucikan itu. Kesucian ialah penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Itu adalah hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu adalah melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Itu adalah mempercayai Allah dalam pergumulan, dalam kegelapan, sebagaimana dalam terang. Itu adalah berjalan oleh iman, bukannya oleh penglihatan. Itu adalah bergantung kepada Allah dengan keyakinan yang sepenuhnya dan bersandar pada kasih-Nya. Jadi saudara, kesucian ini dibutuhkan oleh kehidupan kita. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, baik dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita. Kita kudus, kita suci di dalam lingkungan kita. Hanya dengan bantuan Yesus saja kita dimampukan untuk memiliki pikiran, untuk memiliki tabiat yang suci. Topan, godaan, pencobaan akan kita hadapi. Tetapi kalau kita bersandar pada batu karang yaitu Yesus, maka akan menolong kita untuk memiliki pikiran yang suci, memiliki tabiat yang suci dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau ini kita kembangkan, ini akan menjadi satu akar yang kuat. Dia akan bertumbuh bagaikan emas, bagaikan perak, bagaikan batu-batu yang berharga. Dia akan tahan uji di mana saja dia berada. Hari ini panggilan kepada kita, maukah
kita menjaga pikiran kita suci, tabiat tingkah laku kita suci, agar supaya kita boleh bertahan hidup di atas dunia yang penuh dengan godaan ini, untuk tetap setia kepada Tuhan. Inilah menjadi doa dan harapan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk renungan yang indah yang kami pelajari hari ini, bila dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pimpin kami hari ini. Berkati setiap pendengar renungan ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan ada jalan keluar di sana, yang di dalam keadaan membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan hadir bagi mereka di sana. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Sampai bertemu pada renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.